Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Sari, seorang perempuan muda berusia 27 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia dikenal pendiam, sederhana, dan bekerja sebagai bidan desa. Suaminya, Raka, adalah petani biasa, dan mereka baru menikah 2 tahun setelah bertahun-tahun pacaran. Suatu malam hujan deras, Sari melahirkan tanpa bantuan karena sang suami sedang mengantar hasil panen ke pasar kota. Bayi yang ia lahirkan bukan manusia biasa. Ia menyerupai bayi monyet, berbulu lebat, tangan panjang, dan wajah yang lebih menyerupai primata daripada manusia. Tetangga yang ikut membantu segera menyebarkan berita ke seluruh desa. Dalam waktu singkat, desas-desus dan fitnah pun mulai berkembang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit malam itu bergemuruh. Hujan deras mengguyur desa Kemuning tanpa henti sejak sore. Di balik dinding kayu rumah kecil di ujung desa, Sari menggigit bibir menahan sakit yang datang dalam gelombang, kontraksi yang semakin sering dan menyayat. Usia kandungannya baru memasuki bulan ke-8, tapi tubuhnya sudah tak kuat lagi menunggu. Ia menggigil, bukan karena udara dingin semata, melainkan karena ia sendiri. Suaminya, Raka, sedang pergi ke kota sejak pagi, mengantar hasil panen untuk dijual. Sinyal telepon tidak ada, jalanan becek dan licin. Tak mungkin ada bantuan malam itu. Sari memeluk perutnya yang menegang. Air ketubannya pecah setengah jam lalu, dan rasa sakit itu kini datang seperti ombak yang tak kenal ampun. Dalam remang lampu minyak, ia berusaha berdiri, berjalan tertatih ke ruang tengah. Sebagai bidan desa, ia tahu proses ini. Ia sudah menolong puluhan ibu melahirkan. Tapi kali ini, ia sendiri. Dengan sisa tenaga, ia menyiapkan kain, air hangat, dan segala alat seadanya. Dalam kesendirian, rasa takut menghantam dadanya. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya selama kehamilan ini. Mimpi tentang hutan lebat, makhluk tinggi berbulu, mata merah yang tajam tapi penuh kasih sayang. Ia tak pernah menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Raka. Dan malam ini, ketika rasa sakit itu mencapai puncaknya, suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Tapi begitu ia melihat wujud bayi itu, tubuhnya lemas seketika. Bayi itu bukan seperti bayi manusia. Tubuhnya kecil, namun penuh bulu halus berwarna abu-abu. Wajahnya lebih menyerupai anak monyet, dengan mata besar dan moncong kecil. Tangan dan kakinya panjang, mencengkeram jari Sari dengan kekuatan yang mengejutkan. Tangisannya melengking, tapi bukan seperti bayi biasa, ada nada liar di dalamnya, membuat bulu kuduk meremang. Sari hanya bisa terdiam. Air matanya mengalir, bukan karena takut, tapi campur aduk antara cinta dan kebingungan. Bayi ini tetap keluar dari rahimnya. Ia merasakannya tumbuh, bergerak, hidup di dalam dirinya. Ia adalah ibu dari makhluk ini, apapun ia sebenarnya. Saat fajar mulai menyelinap di balik kabut, pintu rumah Sari diketuk keras oleh tetangganya, Bu Inah, yang khawatir karena mendengar jeritan tadi malam. Tanpa menunggu izin, ia masuk, dan apa yang dilihatnya membuat mulutnya menganga. Ya Allah! Astagfirullah, Sari, itu apa? Sari buru-buru menyelimuti bayi itu, tapi semuanya terlambat. Dalam waktu 2 jam, kabar itu sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Sari melahirkan anak monyet. Desas-desus mulai berkembang liar. Ada yang bilang Sari bersekutu dengan makhluk halus. Ada yang menuduhnya melakukan pesugihan. Yang paling kejam, ada yang melemparkan tuduhan bahwa bayi itu adalah hasil hubungan dengan jin penunggu hutan. Ketika Raka pulang siang itu, wajahnya pucat. Ia melihat anaknya untuk pertama kali dengan ekspresi ngeri yang tak bisa disembunyikan. Ia bahkan mundur 1 langkah, seolah ada makhluk berbahaya di pelukan istrinya. Sari, ini bukan anak kita. Apa yang terjadi padamu? Sari hanya menangis. Ia tidak bisa menjelaskan. Bahkan dirinya sendiri pun tidak paham.
Ia mencoba mengingat masa-masa awal kehamilan, saat ia merasa aneh, saat ia bermimpi didatangi makhluk berjubah hijau dari hutan yang menyentuh perutnya dan berkata, "Titip, ibu manusia." Hari-hari berikutnya adalah neraka. Tetangga mulai menjauh. Orang-orang menolak disuntik oleh Sari atau berobat ke rumahnya. Anak-anak melempar batu dari kejauhan. Ibu-ibu bergosip bahwa jika melihat mata bayi itu terlalu lama, bisa kerasukan. Puncaknya, kepala desa datang bersama tokoh agama dan beberapa warga. Mereka menuntut agar Sari menyerahkan bayi itu. Mereka ingin membuangnya ke hutan agar kutukan tidak menular ke desa. Sari menolak mentah-mentah. Ia memeluk bayinya erat. "Kalian bisa ambil semuanya dari aku, tapi jangan anakku," katanya dengan mata merah dan penuh amarah. Malam itu, Sari mengepak barang-barangnya. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Desa ini tak lagi menjadi rumah. Ia memanggil bayi itu dengan nama Rimba, karena saat melihat matanya, ia merasa seperti menatap kedalaman hutan purba. Dengan selendang dan ransel tua, Sari melangkah keluar dari rumahnya untuk terakhir kalinya. Di tengah kabut pagi dan suara-suara burung hutan, ia pergi ke satu-satunya tempat yang belum mengusirnya, alam liar. Desa Kemuning dulu adalah tempat yang ramah. Rumah-rumah panggung berjajar di antara hamparan sawah hijau, dan semua orang saling mengenal. Tapi sejak kabar tentang bayi Sari menyebar, udara desa berubah dingin, bukan karena cuaca, tapi karena kecurigaan dan ketakutan. Sari tinggal di rumah tua milik orang tuanya yang telah meninggal. Sejak ia kembali dari rumah sakit dulu untuk mengabdi sebagai bidan, ia menjadi bagian penting dari masyarakat. Tapi kini, rumah itu seperti dikucilkan dari bumi desa. Tak ada lagi yang datang membawa makanan. Tak ada yang menyapa. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang lewat di depan halamannya. Setiap malam, suara-suara mulai terdengar dari luar. Bisikan, ejekan, dan kadang-kadang suara kerikil yang dilempar ke atap. "Peliharaan jin," kata mereka. "Dia pasti minta tumbal." Bahkan ada yang mengatakan bahwa malam saat Sari melahirkan, mereka melihat bayangan besar melompat dari atap ke pohon beringin di dekat rumahnya. Raka pun mulai berubah. Ia tidak lagi tidur di rumah. Ia menginap di rumah orang tuanya yang tak jauh dari sana, dengan alasan ingin menenangkan diri. Saat ia datang pun, matanya penuh kecurigaan, dan kata-katanya lebih seperti interogasi daripada penghiburan. "Aku cuma mau tahu, Sar, selama ini ada yang kamu sembunyikan gak? Ada yang datang dalam mimpi? Kamu pernah ke tempat-tempat aneh, gak?" Sari hanya menggeleng. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan mimpi-mimpi aneh itu? Bagaimana menjelaskan bahwa hatinya justru merasa tenang saat melihat Rimba tertidur dalam pelukannya, meski wajahnya bukan seperti bayi biasa? Pada hari ketujuh sejak kelahiran Rimba, datanglah rombongan ke rumahnya. Kepala desa, Pak Lurah Somad, mengetuk pintu bersama tokoh agama dan dua orang warga yang dikenal keras kepala, Pak Wardi dan Ujang. "Sari, ini bukan tentang kamu. Ini tentang keselamatan desa," kata Pak Somad dengan nada dingin. "Kami tahu kamu wanita baik. Tapi ini, anakmu itu, bukan manusia biasa." Warga sudah gelisah. Panen rusak, ayam-ayam mendadak mati. "Kami tak ingin hal-hal buruk terjadi karena membiarkan sesuatu yang aneh tinggal di sini." Tokoh agama, Ustaz Rahmat, berbicara dengan nada lebih halus. "Kami tidak menuduh. Tapi mungkin ini ujian. Mungkin kamu sedang diganggu. Kalau kamu ikhlas menyerahkan anak itu, kita bisa selamatan, bisa tolak bala." "Menyerahkan? Maksudnya dibuang ke hutan?" tanya Sari, suaranya bergetar. Pak Wardi menyela dengan kasar. "Atau ke kali, kalau perlu. Maaf-maaf, Bu Bidan, kita ini manusia. Bukan penampungan jin." Sari berdiri dengan Rimba dalam pelukannya. Anak itu diam, hanya matanya yang menatap orang-orang itu dengan tenang. Sari merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah Rimba mengerti semua yang sedang dibicarakan. "Aku tidak akan menyerahkan anakku," kata Sari tegas. "Aku tahu kalian takut. Tapi ketakutan kalian bukan karena anakku. Ketakutan kalian datang dari kebodohan kalian sendiri." Pak Somad menarik napas dalam. "Kalau begitu, kami tak bisa menjamin keselamatanmu, Sari. Kamu harus pergi." Dan begitulah,
Tanpa keputusan resmi, tanpa musyawarah, Sari dipaksa meninggalkan rumahnya. Tidak ada yang memaksa secara fisik, tapi tekanan itu datang seperti badai yang menyingkirkan daun dari pohon, pelan, tapi pasti. Malam itu, Sari mengepak barang-barang seadanya. Selimut, beberapa pakaian, dan peralatan bayi. Ia tidak membawa banyak. Yang penting adalah Rimba. Ia membungkus bayi itu dengan kain gendongan tua, lalu menggendongnya erat di dada. Langkahnya berat menyusuri jalan desa. Ia melihat lampu-lampu rumah dari kejauhan, tapi tidak ada satupun yang terbuka menyambutnya. Tidak ada satupun yang berkata, "Tetaplah di sini." Tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf. Ia berjalan menyusuri pematang sawah, lalu masuk ke jalan kecil yang menuju ke hutan di sebelah timur desa. Jalan itu dulunya digunakan untuk mencari kayu bakar, tapi kini hampir tak pernah dilewati. Di tengah rintik hujan dan suara binatang malam, ia menatap langit. "Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Rimba," bisiknya sambil mencium kening anaknya. "Tapi kamu anakku, dan aku akan melindungimu. Sampai kapanpun." Dari jauh, terdengar suara burung hantu bersahutan. Rimba menggeliat, lalu tertidur kembali dalam gendongan ibunya. Seolah tahu, ia sedang menuju tempat di mana dunia tak akan menuntut bentuk, tapi menerima keberadaan. Sari melangkah masuk ke hutan, menyatu dengan malam, meninggalkan dunia yang dulu ia kenal, dan kini, hanya hutan yang menjadi rumah. Hari-hari pertama di dalam hutan adalah ujian berat bagi Sari. Ia tak terbiasa hidup tanpa tembok, tanpa listrik, tanpa kenyamanan sekecil apapun. Tapi tubuhnya bergerak, seolah nalurinya yang memimpin. Ia berjalan mengikuti aliran sungai kecil, menyusuri rimbunnya semak dan pepohonan, hingga akhirnya menemukan sebuah pondok tua di kaki bukit. Pondok itu tampak seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Dindingnya dari bambu dan kayu yang sudah mulai lapuk, atapnya ditumbuhi lumut. Tapi strukturnya masih kokoh, cukup untuk menjadi tempat berlindung sementara. Di dalamnya ada tungku kecil, sisa tikar jerami, dan peti kayu tua yang berisi peralatan dapur sederhana. Sari membersihkan pondok itu dengan air sungai dan daun lebar. Ia menyalakan api dengan cara yang pernah diajarkan almarhum kakeknya, menggunakan batu dan sabut kelapa kering. Ia membuat ranjang dari susunan kayu dan daun, lalu meletakkan Rimba yang saat itu sedang tertidur pulas. Malam di hutan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tak ada lampu, tak ada cahaya kecuali dari api kecil di tungku. Suara serangga dan hewan malam memenuhi udara. Tapi anehnya, Sari merasa lebih tenang di sini. Tak ada tatapan penuh tuduhan, tak ada bisik-bisik. Hanya dia dan anaknya. Hanya suara alam. Hari berganti minggu. Sari mulai terbiasa dengan ritme alam. Ia mengumpulkan buah hutan, menangkap ikan kecil di sungai, dan menanam singkong serta umbi-umbian di lahan terbuka dekat pondok. Ia membuat jebakan tikus untuk lauk, dan menjemur pakaian di atas batu besar. Rimba tumbuh cepat. Usianya baru 2 bulan, tapi gerak tubuhnya seperti anak berusia 1 tahun. Ia merangkak lincah, memanjat kayu-kayu rendah, bahkan kadang duduk di bahu ibunya dengan keseimbangan luar biasa. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, tajam, seperti menatap langsung ke dalam jiwa. Sari sering memperhatikan Rimba ketika anak itu bermain di luar pondok. Ia akan duduk di bawah pohon, tangannya menyentuh tanah, dan dalam waktu singkat, burung-burung kecil mulai mendekat. Bahkan rusa hutan pernah datang hanya untuk duduk di dekatnya, tenang dan tidak takut. Sari menyimpan semuanya dalam buku catatan yang ia bawa dari rumah. Di sana, ia menulis segala yang ia rasakan. Tentang mimpinya saat hamil. Tentang bagaimana Rimba bisa tertawa saat suara burung terdengar. Tentang bagaimana ia mulai merasa bahwa anaknya bukan sekadar manusia, tapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar. 20 November. Hari ini Rimba menenangkan seekor ular yang masuk ke pondok. Aku panik, hampir membunuhnya dengan parang. Tapi Rimba hanya memandang si ular, dan binatang itu pergi begitu saja. Apakah ini bentuk perlindungan? Apakah ia benar-benar titipan hutan, seperti yang kuduga selama ini? Sari tak lagi merindukan desanya, tapi luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Setiap kali ia memandikan Rimba dan melihat wajahnya di pantulan air, ia teringat bagaimana orang-orang menatap anak ini seperti kutukan. Padahal,
Di balik bentuknya yang tak biasa, Rimba adalah anak yang lembut dan penuh kasih. Ia memeluk ibunya setiap pagi. Ia tersenyum saat melihat kupu-kupu. Ia tidak pernah menangis keras, bahkan ketika demam. Di satu sore, saat Sari sedang menumbuk singkong, ia mendengar suara asing, suara manusia. Suara itu terdengar panik dan lelah. Sari mengintip dari balik semak. Seorang pria muda dengan tas besar tersandung di antara akar pohon. Bajunya compang-camping, dan wajahnya dipenuhi lecet. Sari ragu, tapi naluri pertolongannya muncul. Ia mendekat, membawa air dan daun obat. Pria itu terkejut melihatnya, tapi terlalu lemah untuk bertanya. Ia hanya berkata lirih, "Tolong, saya tersesat dari kemarin." Pria itu bernama Andra, mahasiswa antropologi dari universitas di kota. Ia datang ke daerah itu untuk meneliti flora dan mitos hutan, tapi tersesat karena salah membaca peta. Sari merawat lukanya, memberinya makan, dan menampungnya untuk semalam. Rimba, anehnya, langsung akrab dengannya. Andra sempat mengernyit melihat Rimba, tapi tidak ada ekspresi jijik atau takut. Hanya kekaguman dan rasa ingin tahu. Malam itu, ia duduk bersama Sari di depan pondok sambil menyeruput teh daun. "Anakmu dia tidak biasa," katanya perlahan. Tapi, dia terasa benar. Sari menatapnya lama. Lalu berkata, "Aku pun begitu merasakannya. Tapi dunia tidak mau percaya. Dunia hanya melihat apa yang aneh, lalu mengutuknya." Andra diam, lalu berkata, "Mungkin dunia butuh cerita ini. Mungkin sudah saatnya orang-orang tahu bahwa ada bentuk cinta yang tak bisa didefinisikan dengan wajah." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang dan suara hutan yang tenang, sebuah cerita mulai ditulis ulang. Bukan dengan tuduhan dan ketakutan, tapi dengan keberanian, luka, dan kasih yang tak lazim. Andra tidak pergi esok paginya. Meski ia bersikeras akan turun gunung begitu tenaganya pulih, matanya tak pernah lepas dari Rimba. Ia mencatat segala hal. Cara Rimba memanjat pohon tanpa terpeleset, bagaimana anak itu bercengkerama dengan binatang liar seolah mereka teman bermain, bahkan caranya meniru suara burung dengan akurasi yang mustahil. Sari memperhatikan itu semua dengan campuran waspada dan harap. Ia tak ingin Rimba jadi bahan penelitian, namun juga diam-diam menginginkan jawaban. Rimba tumbuh lebih cepat dari bayi lain. Di usia 3 bulan, ia sudah bisa berdiri dengan 2 kaki, bahkan memanggil, "Ibu," dengan suara jelas meski belum terlalu fasih. Setiap malam, Sari bertanya-tanya dalam hati, "Siapa sebenarnya ayah dari anakku?" Suatu sore, setelah membantu Sari mengambil air, Andra berbicara dengan nada berbeda. "Sari, aku rasa aku pernah membaca sesuatu soal ini. Tentang makhluk penjaga hutan yang konon bisa berbaur dengan manusia." Sari menatapnya lekat. "Kamu percaya hal-hal begituan?" "Aku ilmuwan. Tapi kadang mitos lebih jujur daripada catatan sejarah," jawabnya sambil membuka catatan lapangannya. "Ada legenda tua dari daerah ini. Tentang orang hutan agung, bukan seperti spesies kera, tapi makhluk cerdas yang disebut penjaga batas. Mereka menjaga keseimbangan hutan dan manusia. Kadang, jika manusia terlalu serakah, mereka muncul dan jika manusia cukup suci, mereka bisa menjalin ikatan." Sari merasakan darahnya berdesir. Tiba-tiba, mimpi-mimpinya saat hamil terasa seperti potongan puzzle yang mulai cocok. "Aku pernah bermimpi," bisiknya. "Ada makhluk tinggi, matanya seperti bara api, tapi damai. Ia mendekapku dan menyentuh perutku. Ia bilang, 'Titip, ibu manusia.'" Andra terdiam lama. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. "Mungkin itu bukan mimpi, Sari." Hari berikutnya, mereka memutuskan menjelajah lebih dalam. Dengan Rimba digendong Sari dan beberapa bekal ringan, mereka menyusuri jalur yang jarang disentuh manusia. Hutan di sana lebih lebat, dengan akar pohon yang mencuat seperti tangan raksasa. Suara burung tak lagi ramai, digantikan kesunyian mendalam. Rimba tampak senang. Ia menunjuk ke arah barat daya, seolah tahu kemana harus pergi. Dan mereka mengikuti arah itu. Setelah 3 jam berjalan, mereka tiba di sebuah celah di antara 2 batu besar, seperti gerbang yang dijaga oleh waktu. Begitu mereka melangkah masuk, suasana berubah. Udara menjadi lebih lembut,
lebih bersih. Cahaya matahari menembus celah daun dengan indah. Di tengah kawasan itu, berdiri pohon raksasa yang seolah menjulang hingga langit. Pohon itu berbeda. Kulitnya bercahaya keemasan, dan di sekelilingnya, tumbuh bunga-bunga yang belum pernah dilihat Sari maupun Andra. Tapi yang paling mengejutkan, di bawah pohon itu, berdiri sosok tinggi berbulu coklat kemerahan, matanya merah, dan posturnya seperti manusia tapi lebih besar, lebih tua, lebih bijak. Rimba, tanpa ragu, turun dari gendongan dan berjalan ke arah makhluk itu. Ia meraih tangannya, dan sosok itu membungkuk, menyentuh kepala anak itu dengan lembut. Lalu ia menatap Sari dan Andra. "Terima kasih, Ibu." Sari terhuyung. Suara itu tidak diucapkan lewat mulut, tapi langsung ke dalam pikirannya. Suara berat, namun penuh rasa hormat dan kehangatan. "Kau telah menjaga titipan kami dengan kasih. Kini saatnya kami memberi jawaban." Apa yang kemudian muncul di benak Sari bukan sekadar kata-kata, melainkan aliran ingatan. Ia melihat dirinya sendiri tidur di malam hujan, ketika jiwanya sedang rapuh, ketika dunia seperti tak adil. Di saat itu, ia dipilih. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia tulus. Makhluk itu bukan memperkosa, bukan menyakiti, ia menitipkan kehidupan dalam bentuk anak setengah jiwa hutan, setengah manusia. Rimba adalah jembatan. Makhluk itu melanjutkan, "Kami telah lama mengamati manusia. Tapi manusia lupa cara mendengar alam. Maka, kami perlu penghubung. Dan dia adalah awalnya." Andra meneteskan air mata tanpa sadar. Sari terdiam, matanya merah. "Kenapa aku?" tanya Sari dalam hati. "Karena hatimu cukup kuat untuk dicintai oleh dunia, dan tetap memilih mencintai meski dikhianati." Pohon itu bergoyang perlahan. Cahaya menyinari Rimba dan makhluk itu. Dan untuk sesaat, Sari merasa dunia ini tidak sekejam yang ia kira. Ia merasa diterima. Mereka tak tinggal lama. Makhluk itu memberi Sari dan Andra semacam liontin dari batu pohon tua, sebagai tanda ikatan, sebagai perlindungan. Dan pesan terakhirnya adalah, "Dunia akan mencarimu, Sari. Tapi kali ini, jangan lari. Biarkan mereka datang. Biarkan mereka belajar." Setelah pertemuan di bawah pohon suci itu, hidup Sari dan Rimba tak lagi sama. Meski mereka kembali ke pondok di hutan, hati mereka kini dipenuhi keberanian baru. Sari bukan lagi wanita yang terus bersembunyi, ia kini tahu siapa anaknya, dan lebih penting lagi, siapa dirinya sendiri, ibu yang dipilih oleh alam, penjaga jembatan antara dua dunia. Andra pun tak lagi menjadi peneliti netral. Ia terpikat oleh kisah ini bukan hanya karena keanehan atau keunikannya, tapi karena kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa dunia modern terlalu lama mengabaikan suara alam, dan bahwa anak ini, Rimba, adalah harapan untuk menyambungkan kembali dua sisi yang selama ini terpisah, manusia dan hutan. Namun, berita tak bisa dibendung selamanya. Setelah 3 bulan tanpa kabar, keberadaan Andra mulai dicari oleh kampus dan tim pencari. Jejaknya akhirnya ditemukan melalui drone penyelamat, yang tanpa sengaja merekam pondok tempat tinggal mereka dari kejauhan. Dalam hitungan hari, media mulai berdatangan. Helikopter, wartawan, aparat. Hutan yang dulu sunyi kini dipenuhi keramaian. Sari awalnya panik. Ia tahu apa yang bisa dilakukan dunia terhadap sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Tapi Andra menenangkannya. "Sari, kali ini kita yang bicara duluan. Jangan biarkan mereka membuat narasi sebelum kita sempat berkata." Maka, di sebuah sore yang cerah, Sari berdiri di depan kamera televisi nasional. Ia mengenakan kain tenun lama, dan Rimba berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat. Di belakangnya, Andra, dan beberapa relawan lingkungan yang mulai datang setelah mendengar cerita Andra. "Saya bukan orang sakti. Saya bukan penyihir. Saya hanya seorang ibu," ucapnya lantang. "Anak saya mungkin berbeda, tapi ia tidak berbahaya. Justru, ia adalah lambang dari hubungan kita yang telah lama rusak dengan alam." Wartawan menyerbu dengan pertanyaan, apakah anak itu setengah kera? Apakah ia hasil percobaan genetik? Benarkah Anda berhubungan dengan makhluk hutan? Sari tak terguncang. Ia menatap lurus ke kamera dan berkata, "Mungkin tidak semua akan percaya. Tapi saya percaya.
Saya melihat sendiri bagaimana anak ini hidup berdampingan dengan hutan. Bagaimana ia dihormati oleh makhluk yang kita kira hanya mitos. Kalau itu membuat saya gila, biarlah. Tapi dunia perlu belajar lagi bagaimana mencintai tanpa syarat. Minggu-minggu berikutnya terjadi kekacauan kecil di media. Ada yang menyebut Sari sesat, ada yang menganggapnya korban halusinasi. Tapi ada juga yang percaya. Video Rimba yang bermain dengan hewan liar, yang menyembuhkan luka seekor kijang hanya dengan sentuhan, viral dan menimbulkan gelombang empati. Para aktivis lingkungan menjadikannya simbol. Kampus Andra membuka kajian baru tentang entitas alam hidup. Bahkan, pemerintah Desa Kemuning, yang dulu mengusir Sari, mengirim surat permintaan maaf. Beberapa warga datang sendiri, membawa makanan dan menundukkan kepala di hadapan Sari. "Kami, salah, Bu. Kami takut," ujar Pak Somad dengan suara gemetar. Sari tidak membalas dengan marah. Ia hanya berkata pelan, "Ketakutan yang tidak diolah akan melahirkan kebencian. Tapi saya tidak menaruh dendam. Saya hanya ingin kalian tidak takut lagi." Akhirnya, setelah diskusi panjang, Sari dan Rimba memilih untuk kembali ke desa. Bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk menunjukkan bahwa yang berbeda tidak harus dibuang. Pondok mereka di hutan tetap berdiri, menjadi semacam pusat kecil untuk belajar hidup berdampingan dengan alam. Anak-anak dari kota mulai datang berkemah, belajar tentang tumbuhan, tentang bahasa hutan, dan kadang, tentang rimba sendiri. Rimba, meski tumbuh dengan ciri fisik yang tak biasa, bulu halus di tangan dan telinga yang agak memanjang, membuktikan bahwa kemanusiaan tidak diukur dari bentuk tubuh, melainkan dari kasih dan tindakan. Ia menjadi simbol harapan, bukan hanya bagi hutan, tapi bagi manusia yang kehilangan arah. Sari, setiap malam, masih menulis di bukunya. 12 Februari. Dulu aku berpikir anakku adalah aib. Kini, aku tahu dia adalah jawaban dari pertanyaan yang tak pernah berani kutanya. Dunia mungkin belum sepenuhnya siap. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Dan itu, bagiku, cukup. Kisah Sari dan Rimba tidak berakhir di sana. Mereka menjadi legenda hidup, bukan karena keanehan mereka, tapi karena keberanian mereka untuk mencintai apa yang dunia anggap layak ditinggalkan. Dan pada akhirnya, cinta itulah yang membuka jalan pulang, bukan ke rumah, tapi ke kemanusiaan yang sejati. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.